Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ingin tahu karakter diri kita yang sebenarnya, tanyakan pada teman kita, teman akrab kita. Makanya kita dalam memilih teman harus hati-hati. Ya. Carilah teman yang tatkala kita salah, dia bisa menasihati kita. Ya. Tatkala kita salah, dia menegur kita dan meluruskan kita. Itulah namanya teman sejati. Teman sejati adalah man sadaqaka wala man ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajmain. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususat Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa sikr rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi yunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi alihi ya qayyum bil azwali muqtabil bi tilkal hamdul minat wa syarafa ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumaddu sama'uhu arza'am qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi
sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala manihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba biayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnakum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu, dan orang-orang yang kadzdzabu mendustakan mereka bi ayatina dengan ayat-ayatnya Allah, wastakbaru dan menyombongkan diri mereka anha dari ayat-ayatnya Allah, ulaika mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, ashabnya neraka, konjone neraka, kehidupannya seperti neraka, ashab kecintaannya neraka. Hum fiha khalidun, mereka berada di dalamnya khalidun, kekal selama mereka tidak mau keluar. Jadi orang-orang yang mendustakan ini juga termasuk orang yang beriman, cuma mereka mendustakan iman sebetulnya, namun mereka mendustakan, bukan menolak, mendustakan. Kenapa kok mendustakan? Ada kaitannya dengan mustakbal, ada kaitannya dengan kesombongan. Jadi ada suatu cerita tatkala hari Jumat di sebuah masjid. Jadi ada orang ambil wudhu, orangnya gemuk, yang mirip Ustaz Sauki, gemuk. Terus diambil wudhu. Kalau di sebelahnya pagar itu ada tempat wudhu, diambil wudhu. Kesulitannya orang gemuk itu tak kalah mencuci kaki, ya, makanya hati-hati ya. Orang gemuk itu harus berhati-hati tak kalah mencuci
membasuh kedua kakinya, ya. Setelah dia membasuh kakinya, dari tumit seperempat ke atas sampai mata kaki itu tidak terkena air, cuma ujung kaki aja sampai tumit bawah, yang belakang tak terkena air. Kemudian ditegur sama anak kecil, Pak De, itu lu kakinya nggak kena air yang belakang, cuma dilihat toh, terus tetap masuk ke dalam masjid. Ini namanya mendustakan. Udah dinasehati, tapi dia karena yang menasehati, bisa saja dari faktor yang menasehati, karena anak kecil, kemudian dia itu meremehkan. Makanya hati-hati. Al-kibru batarul haq. Jadi kesombongan itu menolak kebenaran. Makanya hati-hati. Kalau kita dinasehati oleh orang, udah tahu itu salah, tapi karena kita itu ada sifat sombong di dalam hati kita menolak kebenaran itu. Bukan cuma menolak kebenaran, bukan cuma batarul haq, namun juga waghamtun nas, juga meremehkan manusia, merendahkan manusia. Lakon sopo anak baru bau kencur aja mau menasehati aku, ya. Juga sama di dalam keluarga, di rumah tangga juga seperti itu. Tatkala sama-sama lulusan pesantren misalkan, terus tatkala suaminya negor kepada istrinya, terus istrinya jawab, sampai berapa tahun sih mondok? 3 tahun. Aku 10 tahun. Sampai belum fase kok udah mau negor aku, repot. Apalagi yang dinikah putranya kiainya, repotnya. Juga sebaliknya, ibu-ibu baru itu pengajian, nyampe di rumah negor bapaknya, Pak sampean itu gak boleh begini-begini. Kata siapa? Kata Ustadz tadi. Terus enteng, bapaknya itu, suaminya itu enteng. Baru ikut pengajian 1 kali aja udah mau nasihati aku, gitu ya. Jadi intinya adalah kesombongan. Kalau masih ada kesombongan, 1 titik saja kita tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya layaknya orang sombong itu apa? Ashabun nar. Yang menjadi kelayakan bagi orang sombong adalah 1 tok, yaitu menjadi penghuninya neraka. Padahal neraka itu lambangnya kesengsaraan, penderitaan. Itu lambangnya neraka. Berarti kalau kita sombong, maka kita akan merasakan neraka, baik itu di dunia, lebih-lebih besok ya di akhirat. Makanya 1 titik saja rasa sombong kita atas suatu hal, entah itu dari harta kekayaan kita, dari keilmuan kita, dari pangkat dan jabatan kita, dari wajah kita, ganteng, ayu. Hati-hati. Sombong ini berbarengan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih oleh Allah karunia yang banyak dalam hal harta. Hati-hati, jangan sampai harta yang kita miliki itu menjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita miliki itu karunia juga dari Allah. Ingat, itu semua hanya titipan. Harta kita itu titipan, ilmu kita itu titipan, pangkat dan jabatan kita itu titipan, amanah semua, yang harus kita betul-betul menjaganya dengan sungguh-sungguh, agar hidup kita
tidak seperti neraka, ya kita harus buang jauh-jauh sifat sombong yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Buang jauh. Kesombongan itu ada di mana? Di dalam dada kita. Nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada yang tahu. Makanya kita nggak boleh orang itu sombong, nggak boleh. Siapa tahu itu cuma dramanya toh, ya. Dramanya toh. Siapa tahu kita yang sombong, ya. Kita yang sombong terus ada anak yang juga paham, oh ini saudaraku kok sombong ya, aku tak sombong aja dah, biar dia disadarkan oleh Allah. Makanya al-kibru alal mutakabbir shadaqatun. Sombong kepada orang yang sombong itu bentuk sedekah kita untuk menyadarkan saudara kita. Tapi untuk sombong teman-teman, ya, niatnya untuk menyadarkan saudara kita. Fiha khalidun, kita akan berada di dalam neraka, kekal di dalamnya selama kita masih mempunyai sifat sombong di dalam dada kita, ya. Di dunia ini udah ada neraka ini, ya. Lambang kesengsaraan, lambang penderitaan itu dilambangkan neraka. Cuma neraka di dunia ini hanya 1%, ya. Surganya juga hanya 1% kenikmatannya. Yang kekal abadi besok di yaumil kiamat, ya. Makanya kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, jauhi dari sifat sombong, ya. Karena sombong inilah akan menolak kebenaran dan merendahkan orang lainnya. Selama dia ada orang merasa di atasnya lebih baik dari dirinya, dia akan tersiksa terus. Orang yang mempunyai sifat sombong itu loh, kalau melihat ada orang lain melebihi dari dirinya, dia akan tersiksa. Itulah neraka. Tidak akan pernah bahagia. Terus budaya-budaya ashabun nar ini apa? Ya menggibah, memfitnah, bunyi, fiha khalidun. Faman adzlamu mimman iftara, maka siapakah adzlamu yang lebih zalim? Mimman iftara, dari orang-orang yang aftara ini mengada-ada Allah atas nama Allah, alias dia kadiban, mendusta, berbuat kedustaan atas nama Allah. Makanya seperti perdukunan itu hati-hatinya. Perdukunan mengatasnamakan Allah, cari ayam yang warna hitam, ayam cemani cuma beli harga berapa puluh juta, beli setambah mandi itu. Hati-hati atas nama Allah mengada-ngada, itu bentuk kezaliman. Zalim pada diri sendiri namanya fasad, zalim kepada orang lain namanya mungkar. Au kadzdzaba bi ayati, atau yang lebih zalim dari orang yang mendustakan atas ayat-ayatnya Allah. Ya, tadi itu orang yang sombong. Hati-hati, harus buang jauh-jauh. Berarti sombong ini bentuk kezaliman yang sangat besar. Abu Jahal itu sombong, ya. Tapi fitrahnya manusia itu suka, cinta kepada kebenaran. Dulu waktu memperebutkan Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali itu katanya dipek mantu Abu Jahal, ya. Dipek mantu, tapi duluan dipek mantu oleh Kanjeng Nabi. Kenapa kok Abu Jahal kok cinta sama Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali seorang pemuda yang beriman. Fitrah manusia itu suka cinta kepada kebaikannya. Jangan kotori fitrahnya manusia, adalah cinta kesucian.
Apa yang terjadi bagi mereka yang mengada-ngada berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan mendapatkan nasibuhum, nasib mereka, bagian-bagian mereka, bagian-bagian dari penderitaan minal kitab yang sudah termaktub di dalam kitab Al-Quran. Jadi kalau kata Al-Qurannya orang sombong itu layaknya masuk neraka, ya sudah, mereka akan mendapatkan siksaan neraka itu yang sudah tertulis di dalam kitab Al-Quran. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai ketika datang kepada mereka rusuluna, utusan-utusan Allah. Siapa? Malaikat Israil. Yatawaffawnahum, untuk apa? Untuk mewafatkan mereka. Ya. Makanya sebelum malaikat Israil datang kepada kita untuk mewafatkan kita masih punya banyak kesempatan untuk irji ilallah, untuk kembali kepada Allah. Untuk apa? Bertaubat. Selama nafas nyawa kita belum sampai di kerongkongan, maka Allah akan mengabulkan taubat kita, akan menerima taubat kita. Fir'aun dulu waktu di Lautan Merah bertaubat, beristighfar, minta ampun, dan dia bersaksi, bersyahadat kepada Tuhannya, Kanjeng Nabi Musa. Namun apa yang terjadi? Karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan, taubatnya tidak terima. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur yang panjang, umur yang barokah, diberi kesehatan, ayo cepat-cepat sadar diri. Apabila ada jiwa-jiwa kesombongan di dalam dada kita cepat-cepat taubat kepada Allah sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Maka taubat kita pasti diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat kita, syaratnya sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Ya. Makanya harus cepat-cepat sadar diri, buang jauh-jauh, hidup hanya satu kali. Masa kita mau merasakan neraka? Kapan mau merasakan kebahagiaan? Tak kala melihat tetangga, melihat orang lain jatuh tersungkur, jatuh ke bangkrut misalkan, jatuh dengan penderitaan, kita itu bahagia, itu bukan bahagia, itu adalah senang. Kesenangan itu adalah melampiaskan hawa nafsu setan. Ya. Itu namanya kedengkian. Itu identik juga dengan kesombongan. Hati-hati melihat orang lain jatuh bangkrut misalkan, atau terkena stroke, terus kita senang kapok. Dulu orangnya sombong, itu namanya bukan bahagia, itu namanya senang. Senang mengumbar hawa nafsu yang dari setan. Makanya hati-hati ya. Tipis senang sama bahagia itu tipis. Kalau kita melihat orang lain menderita terus kita senang, hati-hati, itu bentuk dari kesombongannya. Pasti mereka akan mendapatkan nasib-nasib mereka, bagian-bagian mereka yang sudah termaktub di dalam kitab Al-Quran, sampai idza ja'akum rusuluna yatawaffawnahum, sampai datang kepada mereka utusannya Allah, yaitu malaikat Israil, yatawaffawnahum, untuk mewafatkan mereka. Qalu, berkata utusannya Allah, para malaikatnya berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina, di mana, ma kuntum, apa yang menjadikan kalian tad'una, bermohon kepadanya, menyembahnya,
mengikuti langkah-langkahnya min dunillah, dari selain Allah. Mana yang dulu engkau sembah-sembah, yang engkau puja-puji, yang engkau mintain tolong dulu? Qalu, berkata orang yang mendustakan atas nama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah ini, dollu anna, mereka semua lenyap dari kami. Wasahidu, dan bersaksi mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka kanu, ada mereka kafirin, mereka termasuk kelompoknya orang-orang yang kafir, yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Jadi kafir dengan takabur atau sombong ini ya ini ya berdekatan, berdampingan ya. Kalau sudah terjangkiti sifat takabur, sifat sombong, terus memprotek dirinya, menutup dirinya dari petunjuk Allah, gak mau, tak kala dinasihati tidak mau. Mulai dari zaman yang para rasul, para nabi, sampai sekarang zamannya penerusnya dari para nabi, yaitu para ulama. Ulama tatkala memberi nasihat, mereka dustakan. Ulama si Noma itu katanya nasihat aku karena si Nom itu pemuda-pemuda, anak-anak yang soleh-solehan harus kita motivasi agar penerus generasi perjuangan agama dan bangsa ini lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan dikebiri ya. Pemuda-pemuda yang soleh-solehan sekarang itu jangan dikebiri, jangan dimatikan karakternya, biar mereka semangat untuk menyuarakan kebenaran ya. Jadi jangan ditutup, jangan dikebiri. Sekarang zamannya mengkebiri. Ada seorang ustaz, seorang gus, seorang ulama muda dikebiri, dibunuh karakternya, sampai dibawa ke paranormal. Ini bukan dukun, ini bukan paranormal, tapi orang pintar. Kenapa? Karena yang membuat kerusuhan adalah si A itu, si ustaz itu, si ulama itu. Dan mereka kebanyakan kalau sudah menyebut orang pintar itu kebanyakan percaya. Padahal hati-hati, percaya kepada selain Allah, kekuatannya selain Allah, itu bentuk kedustaan kita, kedustaan atas nama Allah. Jadi ada sebuah kerusuhan di sebuah tempat, di sebuah wilayah, terus yang dituduh adalah orang yang soleh, orang yang baik-baik. Untuk apa? Untuk membunuh karakternya. Makanya hati-hati. Apalagi yang membuat fitnahan itu adalah non-muslim. Kok yang muslim kok percaya? Yang jadi pemimpin dalam agama Islam kok ikut-ikut percaya? Kalau yang membuat kerusuhan adalah orang yang soleh itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita ingin tahu karakter diri kita yang sebenarnya, tanyakan pada teman kita, teman akrab kita. Makanya kita dalam memilih teman harus hati-hati ya. Carilah teman yang tatkala kita salah, dia bisa menasihati kita ya. Tatkala kita salah, dia menegur kita dan meluruskan kita. Itulah namanya teman sejati. Teman sejati adalah man sadaqaka wala man sadaqaka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.